Jadi persoalan politik di Jambi ini memberikan suatu dampak untuk masyarakat. Sementara masyarakat Kota Jambi, notabene orang-orang yang katakanlah yang mencari kebenaran, tentu ingin tahu siapa yang sebenarnya punya kemampuan untuk membuat Kota Jambi ini lebih baik, lebih modern, dan Kota Jambi ini negeri yang aman untuk siapa saja. Bagaimana menurut pendapat Bung Hendra tentang Jambi dengan kepala daerah yang sebentar lagi akan meletakkan jabatan, kemudian akan ada pemilihan wali kota Jambi. Bagaimana menurut tanggapan Bung Hendra? Semoga saja Bang Pasha dan Bang Maulana berhadapan dengan kota kosong bisa menang. Tapi itu kan suatu penilaian. Calon lain barangkali berharap seperti ini. Karena untuk tahap pertama biarkan saja Pak Pasha ini mencalonkan diri dengan melawan kota kosong. Kemudian kan seandainya dia kalah, nah calon-calon lain kan bisa melihat di mana kekuatan dia, di mana lumbung suara dia, dan kemudian lawan politiknya barangkali akan mencalonkan diri untuk pilwako lanjutan karena kota kosong menang. Kan itu mungkin perhitungan daripada para politikus yang ada di Jambi. Bagaimana kalau seandainya kota kosong yang menang dan kemudian ini adalah satu langkah yang dianggap oleh katakan lawan politik menguji atau mencari di mana lumbung suara, barangkali itu juga masuk akal sehat. Jadi bagaimana menurut Bung Hendra soal mereka ini setidak-tidaknya memberikan suatu uji cobalah, benar enggak Pasha ini diminati oleh rakyat? Barangkali pertanyaan ini cukup baik untuk menjawab keraguan-keraguan para calon yang lain. Ya, kalau boleh jujur, hari ini hasil survei yang sudah pernah keluar, pengisi Pasha mendapat respon positif selama memimpin kota Jambi. Tetapi kan ini namanya kan dalam waktu ini kan politik itu dinamis seperti bola bundar, terus menggelinding. Makanya kan nggak bisa juga kita serta-merta memutuskan, menyimpulkan bahwasanya cuma ada satu pasang yang akan berhadapan dengan kota kosong. Kita kan belum melihat atau hari ini PDIP dan PAN belum memunculkan calon ataupun menetapkan apakah mendukung incumbent itu Bang Pasha dan Maulana. Mungkin kejutan itu apakah di bulan November atau di Desember. Nah ini kan juga mesti dicermati dengan baik. Kalau saya kan persoalannya bukan persoalan siapa menang siapa kalah. Yang terpenting adalah siapapun yang mencalonkan diri sama-sama berniat baik untuk membangun kota ini lebih baik, lebih maju, lebih modern. Kita semua bangga, kita semua nyaman hidup di kota Jambi karena pilih sesuatu bertua ini. Dan yang terpenting lagi, jangan pernah melupakan seberang kota Jambi bukan persoalan primordial, tetapi seberang kota Jambi adalah bagian dari sebuah ikon seperti Jakarta dengan Betawi. Nah ini juga mesti, dan saya pribadi sebagai bagian ya, orang tua saya bagian dari seberang kota Jambi, berharap siapapun yang nanti akan terpilih menjadi wali kota Jambi, tolong benar-benar perhatikan seberang kota Jambi itu, agar tidak dijadikan sebentuk Islamic Center, dijadikan wisata religi, ya kan? Dimajukan UKM-nya, termasuklah infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di seberang kota Jambi, dan berikanlah kesempatan putra-putra terbaik seberang
ya kan, untuk menempati posisi ya kan di pemerintahan Kota Jambi. Mungkin itu harapan saya. Nah, persoalan pilihan, saya cenderung lebih memilih hari ini cukup mengamati saja, karena yang jelas dimanapun dan siapapun nanti akan mencalonkan, bukan yang akan menang, itu adalah teman-teman kita semua, kawan-kawan kita semua, saudara-saudara kita semua, ya kan, yang akan menjadi tim sukses. Dan saya ingin Kota Jambi dalam menghadapi pemilu ini damai, sejuk, ya kan, jujur, adil, dan tertib, kondusif. Ya kan, tidak menimbulkan dendam politik yang menghambat pembangunan. Mungkin itu. Nah, sekarang saya akan coba bertanya kepada Dato' Atma sebagai penasehat yang katanya tim Kota Kosong. Sehubungan dengan kabarnya dalam waktu dekat nanti, andai kata tidak ada calon lain yang akan berhadapan dengan pasangan Pasha dan Maulana, apakah benar akan dideklarasikan tim sukses dari Kota Kosong yang mewakili masyarakat yang punya pilihan lain? Ya, saya sebagai masyarakat yang lahir dan Bali saya tertanam di Kota Jambi, tentu akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Jambi. Sekaligus saya menyiapkan diri untuk menjadi tim sukses rakyat. Karena begini, bagi saya, kalau seorang kepala daerah tidak ada lawan politiknya, notabene catatannya adalah mereka takut, kemudian khawatir, dan merasa menganggap mereka akan kalah. Nah, disinilah cara berpikir politik yang menurut saya tidak konsekuen. Sebab politik itu dinamis. Kita lihat saja sendiri, banyak hal yang kita lihat baik dari tingkat nasional maupun sampai ke tingkat daerah. Contohnya sudah cukup banyak. Pada pilkada tahun 2016, pilkada serentak, ada 9 kabupaten di Indonesia ini yang calonnya melawan Kota Kosong. Di antaranya ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, disinilah kita melihat bahwa melawan Kota Kosong itu rakyat bisa bersuara dengan dengan bebas menyatakan mereka mau pilih mau tidak. Artinya di sini nampak demokrasi itu yang hidup. Kita melihat bahwa si calon, benarkah dia berada di pihak masyarakat atau berada di pihak tim yang menggebu-gebu gitu. Sebab sang calon ini kalau memang diminati rakyat, tidak perlu tim yang begitu besar, cukup beberapa orang saja, karena lawannya jelas, ya kan? Lawannya jelas itu rakyat. Nah, kalau rakyat lawannya, ya bagaimana dia mendekati rakyat, bagaimana dia baik dengan rakyat, dan memang betul-betul memberikan satu yang terbaik untuk rakyat itu. Kalau memang dia diminati rakyat, dan ini juga sebagai satu ujian bagi pemimpin bahwa dia merayat atau tidak. Barangkali itu yang bisa saya jawab tentang apa itu Kota Kosong. Jika ini terjadi, maka saya menyiapkan diri untuk menjadi tim sukses rakyat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Semoga Pilwako 2018 berjalan lancar, damai dan kondusif demi kemajuan Kota Jambi yang kita cintai. Selamat malam Jambi.